Tulis untuk film Waktu Maghrib Siddhartha Tata dan juga Mas Agasya Karim sebagai salah satu penulis skenario. Silakan bersama dengan kita di sini. Nih, Mas Tata bikin kita beneran ngomong keluar maghrib ya. Selanjutnya kita undang jajaran cast yang sudah hadir bersama dengan kita. Yang pertama ada Bima Sena. Tepuk tangan untuk Bima Sena. Terus selanjutnya ada Ali Fikri. Kita undang juga ada Nafisa Fatirani. Selanjutnya ada Andri Masyadi. Jakarta. Ada Taskia Namia. Dan juga ada Olia Sarah. Selanjutnya kita undang jajaran pemain juga untuk bergabung bersama kita. Ada di sini ada Sadana Agung, Muhammad Abe, Dasarius, Kevin Sabani, Rianto, Evan Putra, dan juga kalau teman-teman tadi lihat ya ada jin perempuan, ternyata pemainnya adalah laki-laki itu Mas Heru Prasetyo. Ini dia, tepuk tangan dong. Sudah hadir juga bersama dengan kita di sini. Baik, untuk teman-teman media dan juga yang sudah hadir, nanti kita berikan kesempatan untuk berfoto bersamanya. Nanti kita akan berikan ya kesempatan dengan orkes dan juga para kru yang hadir pada hari ini. Namun langsung aja kita langsung ngobrol dengan jajaran produser terlebih dahulu. Untuk jajaran produser ada Pak Sunil dan juga Pak Sunar. Apa harapannya nih untuk film Waktu Maghrib yang menjadi film perdana Rabi Films di tahun 2023? Silakan Pak Sunil. Terima kasih semua teman-teman media sudah hadir hari ini. Waktu Maghrib salah satu konsep yang saya terima tahun lalu dari Haga dan untuk sebenarnya kita pengen bikin sesuatu yang lebih dekat ke masyarakat, konsep yang lebih ditahui lah, semua orang tahu soal ini. Jadi kenapa kita nggak bikin sesuatu di waktu Maghrib dan ada secara research, secara kita cari tahu itu memang jam yang benar-benar waktu pergantiannya. Nah itu banyak kejadian di mana banyak arwah-arwah keluar nah itu kita pengen ambil tema itu di mana banyak yang keluar anak-anak main di waktu itu dan apa yang terjadi setelah aturan itu dilanggar gitu. Jadi prinsipnya sih pengen lebih dekat sama masyarakat itu aja. Siap, terima kasih Pak Sunar. Pak Sunar mungkin mau menambahkan apa harapannya untuk film Waktu Maghrib ini jadi start awal Rabi Films? Harapannya cuman semoga semuanya menikmati filmnya dan semoga semuanya nonton ya. Oke, siap. Tepuk tangan dulu dong untuk jajaran produser. Selanjutnya juga kita nanya ke sutradara juga penulis nih, sekaligus Mas Tata dan juga Mas Agasya Karim. Ini kita pengen tanya pertama, mungkin boleh dijelasin ke teman-teman media kenapa akhirnya memilih Waktu Maghrib untuk debut film panjangnya Mas Tata, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua dari segi penulisan, gimana diskusi barengan sama Mas Karim deh sehingga dapat membawa kita di teror habis-habisan tadi. Silakan Mas Tata. Pertama kali saya mendapatkan sinopsis dan judul Waktu Maghrib ini, saya sebenarnya jadi sangat tertarik gitu, karena memang saya besar dan lahir itu suka dengan film-film genre pada dasarnya, dan horor itu memang menjadi bagian dari film-film favorit saya gitu. Maka kemudian ketika saya ditawari Waktu Maghrib ini, ketika saya melihat sinopsisnya, saya merasa ada irisan yang dekat dengan unsur personal saya gitu. Pada saat saya masih kecil gitu, kisah-kisah soal maghrib yang terjadi di kampung saya ataupun di Indonesia pada umumnya itu ada di mana-mana gitu. Dan yang menarik di sini karena memang saya pengen juga bertanggung jawab untuk memiliki film ini tuh menjadi sesuatu yang punya bermartabat gitu. Maksudnya film horor pada hari ini sangat banyak gitu, tapi kalau kita bicara soal ukuran kualitas kan memang bisa dihitung gitu. Nah, saya pengen ada di titik dimana saya pengen menjaga supaya film horor itu tetap bermartabat gitu, punya tempat berhormat dan berkualitas tentunya gitu. Jadi itu alasan kenapa saya pengen menjadikan bahwa Waktu Maghrib ini menjadi film pertama saya gitu.
Kira-kira seperti itu. Yes, tepuk tangan dong untuk Mas Tata. Terima kasih Mas Tata. Mas Aga, gimana proses penulisannya? Sesulit apa? Ya, saya menulis di sini berempat ya. Jadi ada saya, Aga Syakarim, juga ada. Nah ini yang kenceng saya nih Mas kayaknya. Jadi berempat, saya Aga Syakarim, terus Khalid Khashoggi dan Bayu Kurnia dan Mas Tata sendiri. Ini memang dari awal tuh saya, Ogi dan Bayu tuh waktu terakhir nulis horor tuh kan Teluh Darah ya buat Pak Sunda juga buat Rapi Film, dan itu settingnya sangat modern, sangat urban. Itu dari situ kita juga udah mikir kayaknya berikutnya kalau bikin horor nih kita sebaiknya bikin yang lebih membumi, yang lebih dekat dengan masyarakat kalau kata Pak Sunda tadi. Dan akhirnya jadilah sinopsis yang bergerak di ranah folk horror gitu kan. Dan ketika kami akhirnya ngobrol sama Mas Tata, ternyata satu visi bahwa memang premisnya menarik, ini mengangkat sebuah kepercayaan masyarakat yang udah ada dari dulu. Terus kita juga sama-sama sepakat bahwa ini kita pengen bikin jadi sebuah kisah tentang coming of age ya, pendewasaan nih karakter-karakternya nih anak-anak, tapi di akhir film ini mereka udah bukan anak-anak lagi, mereka udah menjalani sesuatu yang seru, yang akhirnya mendewasakan mereka. Terus ada satu tema juga yang gak kalah penting yang pengen kami angkat di sini, yang saya pikir diangkat dengan brilian oleh pemain dan Mas Tata dan juga kru, yaitu jangan menilai sesuatu dari depannya, dari sampulnya. Jangan menilai buku dari sampulnya. Apa yang kita lihat tuh belum tentu yang kita pikir gitu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi sesuatu yang bagus ya, tontonan yang berbeda, horor yang lebih dekat ke masyarakat dan yang penting menghibur. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan juga dong untuk Mas Aga. Thank you Mas Aga. Kita ke para pemain, lalu kita ke pemain-pemain yang dewasa nih. Pemain-pemain dewasa dulu nih. Ada Andri, ada Taskia, dan juga Aulia Sarah. Boleh dong ceritain juga ke teman-teman media gimana keseruan dan juga tantangan yang dihadapi selama proses produksi dari film Waktu Maghrib ini. Siapakah yang mewakili Andri? Karena laki-laki sendiri dia pasti memulai semuanya. Silakan Andri. Ya. Sorry. Nah, ini dia. Keseruannya syuting Waktu Maghrib, jujur ini seru banget syutingnya karena banyak lokasi-lokasi yang aku sendiri gak pernah syuting di sana gitu. Kita banyak banget punya lokasi hutan, sungai, segala macam. Dan kalau ngomongin tantangan, menurutku setiap horor pasti punya tantangannya masing-masing. Dan aku seneng sih tokoh-tokoh yang ada di dalam film Waktu Maghrib ini semuanya mempunyai kedalaman cerita, kedalaman layer-layer yang sejatinya itu sebagai manusia gitu, dimana semua tokoh itu bukan masalah baik atau jahat gitu ya. Memang semua tokohnya tuh banyak yang abu-abu, dan ngelihat teman-teman di sini semuanya luar biasa banget energi yang mereka kasih kalau di lapangan gitu ya. Mau ada hujan, mau ada kejadian apa tuh tetap oke, kita tetap syuting gitu ya. Apapun tuh adegannya, aku masih inget banget gitu ya vibes-nya kalau ketemu sama semua pemain ini tuh. Kalau kita lagi mau take, walaupun habis ada kejadian apa, nanti udah ada satu orang fokus di sana, fokus. Oke, kita semua fokus, ketemu Mas Tata di set dan semua kru, kita langsung eksekusi scene itu. Menurutku agak susah diulang karena syutingnya amat sangat menyenangkan. Dan yang bisa aku bagi lagi banyak sih. Mungkin Taskia mau nambahin ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin aku dan mewakili teman-teman di sini semua mau berterima kasih kepada Rapi Film, Sky Media, dan juga Mas Tata yang udah mempercayai kami ada di film Waktu Maghrib. Kalau kesan-kesannya, suka dukanya di selama syuting Waktu Maghrib, banyak sukanya ya sebenarnya, karena jujur mungkin ini film horor yang bukan pertama kali buat aku, tapi vibe horornya tuh dapet di lokasi syuting gitu. Tapi juga nggak cuma serem doang gitu. Tapi setelah kita melalui mendaki gunung, lewati lembah, menghadapi keseraman-keseraman itu, kita tetap ketawa-ketawa, terus kita malah main tebak-tebakan, nggak seserem apa yang kita pikirin, walaupun lokasi syutingnya benar-benar serem gitu kan. Ya, menyeramkan ya. Terus juga happy banget pastinya ketemu sama kru-kru, sama cast-cast semua yang benar-benar ngasih energinya sepenuhnya kepada film ini. Jadi aku berharap semoga film ini bisa sampai di teman-teman yang akan menonton nanti, dan
semoga disebarkan luas-luas. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Sarah silakan dong. Lengkap kan udah ada di sini, udah diwakilkan dua. Satu Hidup, Kak, lagi. hidup. Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Terima kasih teman-teman media sudah hadir dan sudah sempat nonton tadi ya film Waktu Maghrib. Kesan-kesannya untuk terlibat di film Waktu Maghrib, aku ngerasa happy sekali. Walaupun sebenarnya film Waktu Maghrib adalah bukan film horor pertama buat aku, tapi rasanya seperti film horor pertama karena di sini aku diberikan kesempatan oleh Rapi Films, terus sama Sky Media dan Mas Tata juga untuk memerankan karakter yang bukan menakut-nakuti orang gitu, tapi aku ditakut-takuti itu, jadi kayak rasanya experience yang luar biasa. Terus juga kejadian-kejadian di lokasi syuting pun juga luar biasa, tak terlupakan, ya nggak sih? Ya, betul. Dan ini 6 tahun kemudian setelah kita satu proyek, kita sahabatan, akhirnya kita ketemu lagi di proyek ini. Terus aku suka karena film ini tuh ceritanya sangat otentik ya, dekat dengan masyarakat gitu, dan kita kalau misalnya flashback lagi ke masa kecil kayak ini relate ke semua orang ya gitu. Dan aku rasa kayak zaman sekarang pun juga pasti masih banyak anak-anak yang kayak disuruh pulang sebelum maghrib gitu, pasti sih masih ada. Masih ada. Oke, siap. Tepuk tangan dong untuk Olia Sarah, Olia dan Taskia setelah 6 tahun ketemunya di Waktu Maghrib ya. Makasih, ini kita kayak tali kasih lagi. Oke, sekarang untuk pemain-pemain cilik kita tepuk tangan dulu dong. Bima, Ali dan juga Nafiza. Ini gimana kalian mendalami karakter masing-masing? Membawa kita sebegitu luar biasanya dan juga ngambil chemistry-nya gimana? Coba semua ke Ali Fikri, kayaknya Ali silakan Ali. Halo semuanya, assalamualaikum. Untuk mendalami karakter dan membangun chemistry sama-sama sih, aku sama Bima udah pernah ketemu sebelumnya. Yang belum ketemu aku sama Nafiza. Jadi kita itu waktu reading main-main bareng terus main bareng, makan bareng. Itu kita sambil bangun chemistry, main bareng. Terus kalau untuk mendalami karakter sih mungkin belajar bahasa Jawa lagi kali ya. Oke. Karena aku emang dari kecil lahirnya di Solo, di besarnya tapi di Jakarta. Oke. Jadi walaupun dulu bisa bahasa Solo, bisa bahasa Jawa, sekarang masih tetap harus ngulik lagi tuh bahasa Jawa yang bisa dipakai sehari-hari. Oke, siap. Ali Fikri, tepuk tangan untuk Ali Fikri. Bima dan Nafisa boleh dong cerita sedikit ke teman-teman media. Nafisa dulu boleh, silakan. Kalau aku, dan pertama-tama, halo semuanya, makasih udah mau datang hari ini. Aku terima kasih juga buat Pak Sunil, Pak Sunar, Om Tata, dan Om Angga. Kalau aku biar bisa membangun chemistry bareng Ali, bareng Bima, ya sama kayak Ali tadi, kita makan bareng, main game bareng. Dan aku juga kan di dalam film ini deket sama yang jadi om aku, Kak Andri. Jadi kita tuh setiap hari pas reading itu kita selalu ngobrol. Jadi kayak tukar pikiran, misalnya karakter aku kayak mana, karakter Kak Andri itu kayak mana gitu. Terus itu kita yang kayak mikir ini sedekat apa sih Ayu sama Karta itu gitu. Terus itu juga aku kan dekat sama Bu Woro, guru tersayang aku, gitu. Dan kita pendekatannya karena sebelumnya udah pernah satu project juga. Jadinya lebih gampang ya. Terus itu biar aku bisa mendalami karakter, aku juga belajar bahasa Jawa walaupun belum bisa banget. Terus itu juga aku mungkin untuk nggak pecicilan, karena di sini Ayu orangnya nggak pecicilan menurutku. Terus itu juga ya itu aja. Siap, Nafiza tepuk tangan dong. Bima gimana Bim? Singkat Bim, untuk teman-teman media Bim. Silakan Bim. Sebelumnya makasih udah mau datang buat nonton. Mungkin untuk gimana bangun chemistry-nya, ya benar aku sama Ali udah pernah ketemu. Terus juga sisanya kalau misalnya lagi reading kita juga bercanda-bercanda bareng. Makan bareng, semuanya bareng. Oke, semuanya bareng bersama. Santai ya. Oh dia. Jadi seru ya tapi Bibi barengan sama teman-teman dengan kakak-kakak ini ya. Nah kalau untuk pendalaman karakternya kita saling melengkapi sih. Kalau misalnya ada apa-apa
Iya, seriusan. Iya benar. Iya, kalau misalnya aku punya pertanyaan apa, aku dibantu lah sama Om Tata juga sama pemain-pemain yang lain. Tepuk tangan dong untuk Bima juga dong. Oke. Silakan kita akan berikan kesempatan sekarang ke teman-teman media untuk ngobrol ya yang ada di sini. Silakan teman-teman media, boleh mikrofonnya ada? Ya sebelah sini mas. Depan dulu. Satu. Silakan. Berdiri boleh ya, nama, media dan pertanyaannya. Oke, selamat sore semuanya. Selamat buat Mas Tata untuk film panjang pertamanya. Saya Ami dari Viewers Club ID. Pertama saya mau nanya untuk pemeran anak-anak nih yang laki-laki, gimana rasanya berperan segitu seremnya di film ini? Terus Nafiza juga gimana rasanya ngadepin temen-temennya yang serem banget itu? Lalu ada nggak sih selama syuting kejadian-kejadian mistis? Melihat kan keadaannya, lokasinya kayaknya serem banget tuh di hutan-hutan gitu. Begitu aja sih. Thank you. Terima kasih. Mungkin Ali dan Bima boleh dijawab gimana kamu dalam karakter itu penebalan tadi ya, bermainnya menyeramkan katanya. Iya. Apa? Ya menyeramkan gimana? Kok bisa semenyeramkan itu gimana tuh? Latihan. Nah, betul. Iya. Betul menjawab itu semua. Betul semua itu ada latihannya dan dilatih. Ada reading, ada latihan di bawah arahan Mas Tata gitu ya. Benar-benar. Siap, Li. Lengkapi kalimat berikutnya. Ya kalau jadi serem gitu pasti ada juga waktu reading kita ngebangun gimana ya, kayak gerak-gerak kalau kesurupan tuh kayak gimana sih, terus ditambahin make up, prostetik segala macam kan juga pasti makin serem nih. Jadi selain pakai prostetik dan pakai darah-darah segala macam, kita juga dibantuin sama Om Agus waktu reading buat bikin gerak-gerakan yang nggak kayak manusia gitu. Oke. Mungkin itu sih yang bikin serem. Tante. Ya tante ya. Gak apa-apa ya tante, aman tante ya. Nafisa menghadapi kedua teman-teman yang menyeramkan ini gimana? Menghadapinya ya gitu. Jadi pas latihan menghadapi dengan latihan. Dan waktu itu pas Bima lagi di make upin, itu aku takut banget karena dia juga sering nakut-nakutin aku kan, kayak wah tiba-tiba ngagetin gitu. Dan Ali juga waktu itu nakut-nakutin juga. Pokoknya mereka ini dua yang usil banget kalau memang lagi di make upin serem atau apa itu, pokoknya suka nakutin. Karena pendalaman karakter ya. Iya luar biasa. Siap, terima kasih Nafisa. Boleh tepuk tangan dulu nggak apa katanya, satu pertanyaan lagi ya. Ada kejadian mistis apa katanya kalau di sana? Melihat kan serem banget. Itu gimana sih Mas Tata syuting di hutannya, di mana mungkin ada yang boleh di-share nggak ke teman-teman media? Apa lokasi syuting? Oh, lokasi syutingnya kita berpusat di Jogja gitu. Ada di Kulon Progo, Imogiri sama Kaliurang gitu. Jadi kita memang membagi 3 ruang menyesuaikan kebutuhan cerita, dan memang daerah-daerah itu memang secara lanskap itu unik gitu. Memang ya sangat otentik sebagai sebuah desa gitu. Artinya memang ya itu pilihan-pilihan kenapa aku memang pengen ini menjadi sesuatu yang dipercaya bahwa itu memang benar-benar desa gitu. Jadi malah justru kita itu pilihan rumah, pilihan itu tuh kita memang benar sesuatu yang kita lihat apa adanya, ada rumah di sana. Lalu kita tidak benar-benar menghardsetkan si rumah, tapi kita mentacap karena otentisitas itu yang kita cari sebenarnya. Oke, siap. Terus ada kejadian apa? Mungkin ada yang boleh cerita? Andri misalnya boleh cerita ada kejadian apa atau Taskia? Ya banyak ya. Satu yang boleh di-share apa? Karena nggak cuma satu kejadian gitu. Pokoknya aku tuh ingat banget waktu lagi di sekolah, terus tiba-tiba Mas Tata tuh manggil aku ke monitornya kayak, Ki sini, lu kan sering nih film horor. Ini kejadian-kejadian gini nih emang sering gitu. Enggak sih Mas, baru di sini alhamdulillah gitu. Ini benar-benar kejadiannya tuh grace banget. 3 hari tuh ada aku semua soalnya. Dan memang lumayan deg-degan ya, kayak ngelihat langsung di depan muka gitu. Terus yang waktu itu sebenarnya iseng mau hari pertama Aulia syuting, terus kayak pengen ngeliat Aul syuting gitu, belum di makeup belum apa. Mas Tata kok tumben monitornya kecil karena katanya dia takut tuh. Salah paham, itu salah paham. Jelasin coba. Jujur aja Mas Tata. Nah, terus katanya
kayaknya tuh karena serem gitu. Oh ya udah, aku lagi duduk gini ngeliatin Aul juga lagi di dalam lagi take. Tiba-tiba tuh di kuping aku tuh ada suara gitu. Aku langsung merinding kan, kayak hah, nengok ke belakang kayak kok nggak ada yang dengar. Ah ya udah santai aja gitu. Tiba-tiba ternyata aku dengar Pak Heru yang jadi ungunya, caranya dia untuk nakutin tuh gitu. Jadi kayak hah, tapi kok ini di kuping sebelah sini bukan kuping sebelah sini gitu. Tiba-tiba ya udah tuh kejadian udah kesurupan tuh, ada yang kesurupan ini gitu. Dan dia nih masih sempet-sempetnya ngerekam. Gue sih nggak kepikiran. Dia kayak gitu. Ngeselin sih. Tapi ya itu jadinya walaupun kita ngadepin hal-hal yang mistis-mistis seperti itu, menurut gue emang Jogja adalah tempat yang lumayan mistis ya. Yes. Gitu. Tapi tetap karena kita rame-rame orangnya juga pada ngebanyol mulu, kayak kita lagi take waktu itu aku sama Pak Lurah sama beberapa gitu kayak ketawa mulu nggak kelar-kelar gitu, padahal nggak ada yang lucu, nggak ada yang apa. Jadi menurutku nih syutingnya seram dan menggemaskan ya. Siap. Selanjutnya boleh silakan, ada di mana yang ingin bertanya? Boleh di atas mungkin. Silakan Mas Hafiz nih, Mas Hafiz bertanya. Mas Abbas, saya Mas Abbas. Ah itu ada sebelah sana. Boleh di sebelah kanan sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Ya boleh berdiri mungkin Pak. Oke coba pakai. Kalau mungkin sinyalnya di atas. Nyala? Nama saya Linda, Detik Aktual.com. Saya cuma ingin tanya, itu lokasinya di mana ya? Hutannya itu. Oh udah ya? Di Jogja. Ya. Kalau yang hutan di daerah Kaliurang gitu. Kalau yang situasi rumah pedesaan itu di daerah Imogiri. Kalau yang sungai itu di daerah Kulon Progo gitu. Oh jadi mainnya sekitar Jogja ya? Iya betul, kita mainnya sekitar Jogja. Oh iya, makasih. Siap, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini nih sebelah sini ya. Oke. Silakan. Ya, boleh sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Ya, saya Habibi dari habis nonton film. Mau tanya untuk Mas Tata. Ini kan settingnya tahun 2002 ya. Pertanyaannya simpel, kenapa tahun 2002? Apa urgensinya untuk mengangkat waktu itu? Oke, terima kasih. Oke, siap. Seperti yang saya bilang, saya pengen membuat film ini menjadi sesuatu yang personal bagi saya sebenarnya gitu. Karena satu, saya pernah punya irisan soal apa namanya seputar urban legend tentang Maghrib, dan itu saya alami dari masa kecil saya di era 90-an, bahkan ketika saya udah mulai kuliah, mulai remaja itu di tahun-tahun 2002, periode 2002 sampai 2007 itu masih ada sebenarnya, dan sampai sekarang pun sebenarnya juga masih ada kisah-kisah itu. Nah, saya pengen mendekatkan dengan apa namanya personal saya aja gitu, soal apa saya coba kemudian merecall hal-hal apa sih yang waktu itu saya alami, saya dengarkan dan saya lihat gitu. Nah itu yang coba saya dekatkan. Terus kenapa yang kedua, kenapa saya mengembalikan ke tahun 2002? Karena saya juga pengen tidak mau berurusan dengan gadget sebenarnya di sini. Saya pengen mencoba mengesampingkan teknologi, karena dengan teknologi itu kadang-kadang itu akan jadi kayak mengganggu banyak hal lah. Sementara aku pengen menyajikan sebuah horor klasik gitu, tapi dengan formulasi yang benar-benar bagaimana manusia ini digerakkan lewat peristiwa-peristiwa tanpa ada koneksi antar alat komunikasi yang menurut saya itu tidak pas lah ketika diterapkan di situasi ini gitu. Jadi dua hal itu sih Mas, kenapa kemudian saya memutuskan untuk sedikit mundur ke 2002 gitu. Oke, siap. Ada lagi teman-teman media mungkin terakhir depan sini boleh? Silakan. Ya, nama saya Fauzi dari Selebrita Trans 7. Oke, Mas Tata, saya pengen nanya, ini meski banyak dibintangin sama anak-anak, menurut saya kan film ini termasuk 17 tahun ke atas. Apa sih tantangannya buat Mas Tata mendirect teman-teman adik-adik ini, dan apakah pernah merasa khawatir tentang mental mereka dengan adegan-adegan yang begitu? Oke. Yang pertama, saya itu memang cukup punya insekuritas soal mendirect anak kecil gitu, karena saya selalu punya pengalaman kalau mendirect anak kecil itu memang tidak mudah. Banyak yang masih ya
belum paham ya soal bagaimana kemudian kita melakukan sesuatu yang hubungannya sama keaktoran gitu. Tapi kemudian karena memang kesepakatan saya dengan penulis dan dengan Pak Sunil dan Rapi Film juga bahwa kita pengen mempunyai signature yang lain nih dari film horor, yaitu mengletakkan perspektif anak kecil sebagai pencerita di film ini gitu. Maka kemudian ya tidak mau itu harus dilakukan gitu. Nah, lalu kemudian saya juga sama Kak Widi sebagai casting director saya juga banyak diskusi sama dia juga gitu. Saya pengen anak-anak yang akan bermain ini tuh anak-anak yang memang sudah sangat matang dalam keaktoran gitu. Akhirnya ketika kemudian mereka terpilih, mereka itu benar-benar memberikan sesuatu yang luar biasa. Mereka memberikan interpretasi yang luar biasa sehingga membuat saya jadi sangat secure soal itu. Nah, kalau bicara soal mental, saya pikir ya bukan kemudian saya mengecilkan mereka, tidak, tapi mereka ini adalah anak-anak kecil yang sangat profesional menurut saya. Bahkan saya kadang di satu titik merasa bahwa mereka itu tuh orang dewasa yang terjebak di tubuh anak kecil sebenarnya gitu. Karena atau seumuran mungkin gitu. Karena mereka benar-benar bisa menempatkan diri mereka. Mereka sangat profesional. Ketika mereka berakting, mereka tahu kondisinya seperti apa gitu kan. Tapi kemudian ketika mereka di luar set, mereka menjadi anak-anak seperti biasanya gitu. Jadi hal yang membuat saya merasa salut sama mereka tuh mereka benar-benar bisa memposisikan diri sebagai anak pada umumnya dan bagaimana mereka menjadi aktor yang berbakat. Nah, itu jadi ukuran saya gitu. Dan mereka tahu banget bagaimana mereka memfilter konten dari film ini seperti apa, dan begitu pun juga teman-teman pemain, teman-teman kru kita juga punya batasan-batasan bagaimana kita menyikapi. Kita saling mendukung dan kita saling memfilter juga apa yang harusnya diketahui sama mereka, apa yang tidak gitu. Artinya mereka sudah punya modal pengetahuan, modal dari pengalaman empiris mereka atas keaktoran. Yang berikutnya ya kita yang menjaga mereka jangan sampai kemudian tidak terkontaminasi sama hal-hal itulah. Kira-kira seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Tata penjelasannya. Mungkin terakhir ya, silakan ada yang ingin bertanya di tengah sini boleh. Waduh. Selamat sore, saya Sarah dari lasak.id. Saya ada 2 pertanyaan. Pertama untuk Taskia dan Mbak Ulia, ada rasa, mungkin bukan takut ya, tapi ada rasa risih nggak akhirnya nanti menjadi aktris atau aktor yang identik dengan film horor, akhirnya tawaran lebih banyak film horor. Itu pertama. Yang kedua, kalau ngomong waktu maghrib tadi juga dijelasin soal cerita-cerita urban legend yang ada di Indonesia, tapi yang saya mau tanya, ini ngambil dari sisi daerah mana? Kalau yang masyarakat tahu biasanya Kolong Wewe ya untuk setannya. Nah, ini ngambil dari daerah mana atau membuat sendiri tapi mengambil atau mengadaptasi dari yang udah ada? Terima kasih. Silakan. Jangan jatuh ini sih Mas Heru. Ya. Saya izin tanya Mas Heru ya. Silakan Olia dan Taskia, silakan Olia. Halo Mbak Sarah, terima kasih atas pertanyaannya. Merasa risih atau tidak karena bermain film di genre horor? Aku enggak sih, alhamdulillah. Karena gini, film horor memang lagi banyak ya. Cuman kebetulan yang aku ambil juga karakternya selalu berbeda gitu dan selalu punya tantangan tersendiri gitu. Kayak di Waktu Maghrib ini juga pastinya beda daripada yang sebelumnya, walaupun ini film yang kedua gitu. Justru malah aku kayak merasa seru main film genre horor lagi, dan di sini aku punya kesempatan menjadi seorang guru gitu, jadi PNS, terus juga dikasih kesempatan untuk bisa ditakut-takuti oleh makhluk-makhluk astral gitu. Terus juga beneran makhluk astral yang iya beneran, yang beneran juga di lokasi bahkan. Terus maksudnya enggak, ini memang film horor tapi enggak selalu yang kayak mengerikan terus-terusan gitu untuk karakter aku, karena di sini juga aku punya PR untuk nge-build karakter untuk Bu Woro sendiri gitu. Bu Woro yang galak, aku malah happy loh punya kesempatan bisa ngomel-ngomelin anak kecil gitu. Dari hati ya, dari hati ya. Gak pernah, sangat berbeda gitu loh dari aku gitu. Siap, terima kasih oleh saya Taskia. Kalau Taskia gimana? Kalau dari Taskia ya idem ya. Sebenarnya memang kalau menurut aku ketika aku ditawarin film horor, alhamdulillah maksudnya yang dapat pun karakternya nggak pernah ada yang sama gitu, jadinya ada tantangan baru lagi. Nah,
salah satunya saat waktu maghrib, waktu maghrib memang pas ditawarin ngelihat karakternya wah beda lagi. Terus di sini juga karakternya Ningsih juga banyak layer-layer yang sangat menarik untuk dieksplor gitu. Apalagi kita punya kepribadian Woro dan Ningsih itu yang sangat-sangat berbeda. Makanya waktu itu saat lagi reading pun kita sering ngobrol gitu untuk gimana cara membedain antara Woro dengan Ningsih. Nah makanya menurut aku tidak takut juga untuk mendapatkan mungkin predikat horor terus gitu, nggak apa-apa, mungkin rezekinya di situ say. Tapi yang maksudnya karena karakternya berbeda-beda, nggak mungkin ada yang sama dan pasti akan ada cerita yang menarik selalu gitu. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Olian juga Taskia. Terima kasih. Buat sekarang kita minta dari masing-masing pemain juga nih yang ada di depan juga. Tadi ada yang itu berapa kali Sadana Agung muntah? Silakan. Ada satu pertanyaan lagi. Yang satu benar, yang satu lagi Mas Agang, silakan Mas Agang. Saya yang jawab. Jadi silakan. Ini dari diskusi awal sama Mas Tata sama Pak Sunil kita juga udah sepakat bahwa oke, ini memang berdasarkan urban legend masyarakat gitu ya. Tapi siapa yang sebenarnya menjadi antagonis di film ini kita sepakat untuk dibiarkan terbuka. Tadi mungkin kalau udah pada nonton kesebut satu nama gitu kan, makhluk halus yang memang sering identik dengan kejadian-kejadian di waktu maghrib. Oke, kita memang membiarkan itu tersebut dari mulut salah satu karakternya. Tapi terus kita juga menginjek ada hal-hal yang biasanya juga tidak dilakukan oleh makhluk itu. Gitu. Jadi ini sebenarnya siapa gitu, antagonisnya itu memang kita biarkan terbuka. Seperti itu kira-kira. Oke, siap. Silakan, mungkin Mas Tata mau menambahkan? Ya, jadi memang sifatnya kita mengambil basis dari urban legend yang udah ada, tapi memang ya sebagai kreator kan kita memodifikasi itu demi kebutuhan memang penceritaan gitu, dan kita memang membuka tafsiran yang seluas-luasnya. Maksudnya pemahaman ini kan jadi pemahaman general biar semua orang tuh bisa mengasumsikan dengan daerahnya masing-masing. Itu harapan kita gitu. Jadi nggak hanya terpetak di satu wilayah aja, tapi bahkan dari Sabang sampai Merauke pun bisa punya irisan yang sama dan punya penyebutannya masing-masing gitu. Bahkan ini yang menarik sih kalau kita perhatikan di sosmed ya, itu banyak banget komentar-komentar dari penggemar film di luar negeri yang datang dari negara-negara muslim di luar negeri gitu. Rupanya ini somehow bisa menyeberangi batasan-batasan itu gitu. Waktu maghrib ini kok sesuatu yang menarik ya, karena di negara saya juga seperti ini gitu. Gitu sih. Iya kan, waktu maghrib dari terang ke gelap tuh ya, jadi banyak yang juga dapat. Rupanya mitologi itu juga, kepercayaan itu juga dipegang oleh dari beberapa di luar negeri juga, nggak di Indonesia doang gitu ya. Itu menarik sih. Oke, siap. Tepuk tangan dong sekali lagi buat teman-teman yang sudah bahkan kita juga pengen minta pendapat dari teman-teman yang ada di depan, para pemain. Satu kata menurut kalian tentang waktu maghrib. Nah, boleh berdiri dan sambil lihat ke teman-teman media menurut Sadana Agung. Ayo Sadana, buka yang baik. Ayo. Satu kata menurut kamu waktu maghrib adalah apa? Boleh berdiri. Jangan muntah tapi. Jangan satu beat. Jangan satu beat. Satu kata. Emang bersihin lambung saya di film ini. Muntah terus ya. Satu kata untuk waktu maghrib, pulang. Benar. Terima kasih. Selanjutnya Mas Agus silakan. Ya, satu kata untuk waktu maghrib, pulang. Sama. Jangan dong. Jangan, nggak boleh. Berbahaya. Berbahaya. Selanjutnya silakan Mas. Waktu maghrib buat saya menenteramkan. Pulang, bahaya, menenteramkan. Kevin. Waktu maghrib buat saya Edian cari Wang Jawa. Selanjutnya Serena silakan. Waktu maghrib hati-hati. Hati-hati. Evan silakan. Waktu maghrib horor. Mas Heru. Nah ini nih biangnya nih. Mohon izin Mas Heru. Mohon izin Mas Heru. Waktu maghrib. Waktu maghrib adalah menyeramkan. Sama-sama Mas. Ya. Beda kan? Iya, aku takut juga. Dari mainan depan Andri silakan kalau menurut lo apa? Waktu maghrib. Waktu maghrib sholat. Ya benar juga. Benar. Taskia. Kok nyanyi Bu? Gue takut pengen muntah juga.
Waktu maghrib? Waktu maghrib. Ada yang berani lawan. Waktu maghrib ke sebelah lain. Kesurupan. Kesurupan. Aulia, kita ke Aulia dulu. Kalau Aulia Sarah apa? Waktu maghrib? Waktu maghrib, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tayang. Ya, bagus. Nafisa apa Nafisa? Waktu maghrib, jin. Wah, jin. Bima. Coba. Tadi serem udah belum sih? Udah, masih seru menyeramkan. Iya. Waktu maghrib? Nah, ini beneran sampai maghrib nih. Waktu maghrib berdoa. Berdoa. Ali Fikri. Waktu maghrib menegangkan. Pak Sunar kita minta juga jajaran produser dan sutradara. Waktu maghrib apa Pak Sunar? Waktu maghrib sudah Udah. tayang. Amin. Pak Sunil? Waktu maghrib di bioskop. Nah, Mas Aga. Waktu maghrib memorable. Mas Tata, terakhir Mas. Waktu maghrib laris lah. Amin. Oke, kita persilakan para pemain yang ada di sini untuk bergabung bersama dengan pemain yang lain di sini. Boleh kita berfoto bersama. Silakan jajaran cast dan juga produser dan juga sutradara boleh bersama ya, kita akan berfoto bersama. Silakan teman-teman media juga.